Halo Gansis, jumpa lagi dengan saya Ivan. Pada video kali ini saya akan coba mereview Xiaomi Redmi 9 ya. Per hari ini saya cek di Mikom harganya sekitar 1.750.000 untuk varian 3 32GB dan untuk varian 4 64GB itu harganya sekitar Rp1.950.000. Oke, kita mulai saja dari layar smartphone ini. Menurut saya Xiaomi memberikan yang lebih dibanding brand lain tawarkan di kisaran harga yang tadi saya sebutkan ya. Soalnya Redmi 9 ini layarnya sudah 6,53 inci dan resolusinya Full HD+. Sedangkan brand lain masih bermain di sekitaran resolusi HD ya. Dan saturasi warna dan kontrasnya terbilang sangat baik ya. Untuk harga di bawah 2 juta rupiah. Itu untuk layarnya. Untuk performanya Redmi 9 ini ditopang MediaTek Helio G80 yang menurut saya sangat menarik ya. Xiaomi bisa menawarkan prosesor yang cukup bertenaga di harga di bawah 2 juta rupiah, di mana brand lain masih berkutat di antara G70 atau malah G35. Dan skor Antutu untuk varian 4 64GB itu sekitar 200 ribuan. Dan performanya menurut saya cukup bagus, scrollnya terasa smooth, perpindahan antar aplikasi juga baik, tidak ada lag sama sekali, dan nyaman buat digunakan bermain game kelas ringan hingga sedang. Dan jika storage-nya masih dirasa kurang, Xiaomi menyediakan slot micro SD card dedicated, jadi Gansis bisa mengupgrade storage-nya lebih besar lagi. Untuk kameranya Redmi 9 ini terbilang cukup lumayan ya, khususnya untuk kamera utama di kondisi cahaya cukup. Detailnya terbilang cukup bagus dan saturasi warnanya itu terbilang enak dipandang. Sedangkan pada saat kondisi low light, dia terbilang agak banyak noise-nya dan warnanya agak kusam. Sedangkan untuk kamera wide angle-nya, warnanya juga terasa agak kusam dan detailnya agak kurang. Sedangkan untuk kamera selfie-nya terbilang cukup bagus hasilnya di kondisi cahaya cukup juga. Yang spesial dari Redmi 9 ini selain layarnya yang baik, prosesornya yang bertenaga, dia sudah punya fingerprint sensor di bagian belakang. Selain itu dia juga sudah menggunakan USB Type-C, di mana brand lain di harga range di bawah 2 jutaan itu biasanya masih menggunakan port micro USB dan meniadakan fingerprint sensor untuk memangkas biaya. Selain itu, Xiaomi juga memberikan bonus infrared sensor yang bisa digunakan untuk remote. Untuk baterainya Redmi 9 ini terbilang cukup bagus ya, karena memang kapasitas baterainya cukup besar, 5020 mAh. Menurut saya cukup untuk dipakai seharian, pemakaian ringan hingga sedang. Dan memang adapter bawaan dari smartphone ini cuma 10 watt, pengisiannya agak lama, tapi dia support adapter 18 watt. Jadi silahkan beli terpisah. Dan catatan buat teman-teman, pada saat saya menggunakan adapter 18 watt, smartphone ini terasa agak panas meskipun sedang tidak digunakan. Dan yang sering ditanyakan, Redmi 9 ini ada sensor gyroscope-nya nggak? Jawabannya 50-50, karena setelah saya coba dicek di sensor box, smartphone ini memang tidak ada hardware gyroscope-nya, tapi dia punya virtual gyroscope yang fungsinya sama. Tapi mungkin tidak sebaik hardware gyroscope, mungkin ada sedikit delay atau masalah lainnya, tapi fungsinya sama.
Dan rata-rata memang smartphone di bawah 2 juta itu menggunakan virtual gyroscope. Jadi kalau dibilang smartphone ini tidak punya sensor gyroscope, tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah juga. Itu untuk gyroscope-nya. Jadi untuk kesimpulannya, Redmi 9 ini sangat worth it ya, di range harga 1,75 sampai 1,95. Layarnya tajam dengan resolusi Full HD, performanya bagus, MediaTek Helio G80, kameranya cukup lumayan, dan daya tahan baterainya juga cukup bagus. Plus, sudah punya fingerprint sensor dan sudah menggunakan USB Type-C. Jadi menurut saya agak susah mencari kekurangannya Redmi 9 ini di range harga 1,75 sampai 1,95. Jadi saya rasa itu saja review saya mengenai Redmi 9 ini. Jangan lupa like, share video ini, subscribe channel ini kalau belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.